Jawa Tengah, provinsi di tengah Pulau Jawa yang telah ada sejak zaman Mataram kuno. Hal ini ditandai dengan prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Jawa Tengah ditetapkan sebagai provinsi sejak tahun 1945 pada saat sidang PPKI 2 hari pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 19 Agustus 1945. Pada sidang PPKI sekaligus menetapkan Gubernur Raden Panji Suroso. Meski singkat, pemerintahan Raden Panji Suroso diwarnai peristiwa monumental, di antaranya pengibaran bendera merah putih hingga pelucutan senjata Jepang. Pemerintahan dilanjutkan Gubernur Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro. Masa pemerintahannya diwarnai pertempuran 5 hari di Semarang hingga menghadapi agresi Belanda 1 dan 2. Lalu kekuasaan dilanjutkan oleh Gubernur Raden Budiono. Momen terpenting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah dilakukannya penyerahan kekuasaan oleh pemerintah kolonial Belanda Recomba kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 1960. Selanjutnya kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Pangeran Mangunegoro. Pada masa ini diwarnai musibah terbakarnya Gedung Papat pada November 1954. Namun Gubernur Mangunegoro juga berhasil menyelenggarakan Pekan Raya Nasional di Tegalwareng yang sekarang bernama Taman Budaya Raden Saleh. Pasca kepemimpinan Gubernur Mangunegoro dilanjutkan R. Soekarjo Mangunkusumo. Pada masa ini, beliau menginisiasi kursus Dinas C di Semarang bagi tenaga muda yang berpendidikan minimal lulus SLTA yang menjadi embrio Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN di Semarang. Gubernur R.M. Hadi Subeno. Pada masa ini terjadi situasi politik yang tidak kondusif. Kekuasaan terpecah menjadi 2 kubu, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis. Selanjutnya masa kepemimpinan Gubernur Mochtar. Pada masa ini, banyak dibangun waduk dan saluran-saluran irigasi untuk dapat menciptakan swasembada beras dan meningkatkan produksi pertanian lainnya. Dan untuk menggairahkan perekonomian, Gubernur Mochtar juga membangun pelabuhan samudera atau Ocean Harbor di Semarang. Haji Munadi. Di masa ini muncul upaya-upaya bangkit dari krisis sosial dan ekonomi melalui modernisasi desa, program Panca Usaha Tani, pembentukan Badan Kredit Kecamatan atau BKK di seluruh Jawa Tengah, serta pengembangan Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa. Pada masa ini banyak bangunan fisik menonjol, di antaranya Masjid Raya Baitur Rahman, Lapangan Pancasila, dan Wisma Pancasila. Gubernur Haji Suparjo Rustam. Berbekal pengalaman sebagai mantan Duta Besar Yugoslavia dan Malaysia, Gubernur Suparjo Rustam berjasa dalam peningkatan kualitas pelayanan umum, mulai dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, hingga program pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk meningkatkan emansipasi wanita. Prestasi yang dicapai di masa kepemimpinan Gubernur Suparjo Rustam adalah penghargaan para Samya Purna Karya Nugraha atas keberhasilan Jawa Tengah mencapai prestasi tertinggi dalam melaksanakan pembangunan. Haji Muhammad Ismail. Di masa kepemimpinannya beliau concern pada pengembangan potensi daerah, pengembangan budaya dan bahasa Jawa melalui Kongres Bahasa Jawa. Proyek monumental di masa Gubernur Haji Ismail diantaranya Waduk Kedung Ombo, Waduk Mrica, PLTA Mrica di Banjarnegara, dan PLTGU Tambak Lorok di Semarang. Jawa Tengah juga berhasil meraih Adipura Kencana, mengembangkan Bank Pembangunan Daerah atau BPD, membangun Gor Jati Diri, Gedung Jateng Mini atau Maero Koco, serta Pekan Raya Promosi Pembangunan atau PRPP. Kepemimpinan di Jawa Tengah kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Haji Suwardi. Meski diwarnai krisis ekonomi, masa kepemimpinan Haji Suwardi banyak menorehkan prestasi, di antaranya pengembangan Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta, pembangunan Asrama Haji Donohudan Boyolali, pembangunan Wisma Perdamaian, dan stasiun TVRI Jawa Tengah. Gubernur Haji Mardianto. Gubernur Jateng 2 periode ini memiliki model kepemimpinan yang Jawani, manjing acur-acer, andap asor atau low profile. Jawa Tengah juga dikenal sebagai provinsi yang relatif paling aman dan dalam suasana iklim sejuk. Pada masa periode kedua merupakan sejarah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh DPR hasil pemilu langsung oleh rakyat. Prestasi yang dicapai adalah penetapan Ahmad Yani sebagai bandara internasional jalur selatan-selatan
Ketep Volcano Center, Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Gajah, Kota Semarang, Dieng Plateau, dan Terminal Agrobisnis Soropadan di Magelang. Masa kepemimpinan Dr. Andes Haji Ali Mufis MPA. Di tengah perjalanan, Haji Mardianto dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, sehingga kepemimpinan Jawa Tengah dilanjutkan oleh wakilnya, Haji Ali Mufis. Beliau berhasil melanjutkan program-program yang telah digariskan oleh pendahulunya dan mampu melaksanakan pilkada langsung gubernur dengan lancar, tertib, dan aman. Haji Bibit Waluyo. Terkenal dengan slogan Balin Desa Bangun Desa, Bibit terus sering memprioritaskan pembangunan Jawa Tengah pada desa, mulai pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, serta infrastruktur bagi desa. Di masa ini juga dimulai proyek pembangunan tol Semarang-Solo. Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Ganjar Pranowo juga memimpin Jawa Tengah 2 periode. Periode pertama berpasangan dengan Dr. Andes Heru Sujatmoko dan kini dengan Haji Taj Yassin Maimun. Di masa pemerintahannya beragam capaian berhasil diraih, mulai dari selesainya tol Semarang-Solo, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, hingga pengembangan pariwisata. Sebut saja pembangunan SMKN Jawa Tengah, SMK Semi Boarding, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur, Karimun Jawa, Dieng, dan Sangiran. Selain itu, pembangunan BRT Transjateng 6 koridor, insentif bagi guru agama, pembangunan kawasan industri, hingga membangun kedekatan dengan masyarakat yang direpresentasikan dalam slogan Jateng Gayeng. Mulai 5 September 2023, Jawa Tengah dipimpin oleh penjabat Gubernur Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana ASMM. Memperkuat sinergi antar sektor menjadi modal dasar beliau dalam memimpin Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah makin gemilang, beragam program terus dijalankan hingga meraih beragam penghargaan. Mulai badan publik terinformatif, provinsi dengan indeks SPBE tertinggi, penghargaan Dharma Karya Kencana atas intervensi pencegahan stunting Pemprov Jateng yang mencapai 98%, dan sederet penghargaan lainnya. Kini Jawa Tengah telah berusia 79 tahun. Kerjasama, kolaborasi, dan kerja keras harus terus dilakukan. Sinergi antar sektor terus dibangun demi wujudkan Jateng maju gemilang.